Jemaat GKI Bintaro Utama, Shalom. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, di mana tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi dan positivity rate di wilayah kita juga masih tinggi. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan ibadah umum pada minggu hari ini dilakukan secara online. Mari kita sama-sama berdoa agar situasi dan kondisi cepat membaik dan pandemi cepat berlalu. Agar kita bisa beribadah seperti masa-masa sebelum pandemi. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu 13 Maret 2022. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta Minggu 13 Maret 2022. 1. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Hot Raja Martin Sinaga, anggota jemaat HKBP Depok Timur, dengan Heni Rendiana Septina Siringuringo, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, pukul 08.30 WIB, bertempat di HKBP Depok Timur. 2. Rapat BPMJ. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ GKI Bintaro Utama via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan kegiatan tim PIC, laporan bidang-bidang, laporan keuangan, dan warna sari. 3. Aksi Paskah 2022. Kita merayakan Rabu Abu sebagai awal dimulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita hayati dengan melakukan aksi puasa selama 40 hari dari Rabu Abu hingga Sabtu Sunyi. Kita dapat memilih puasa dan pantang secara pribadi, misalnya dengan mengurangi atau pantang makanan atau minuman atau kebiasaan tertentu. Penjelasan puasa dapat dilihat pada Warta Jemaat Minggu 27 Februari 2022. Dana yang biasanya kita pakai akan kita sisihkan dan persembahkan pada ibadah Paskah 17 April 2022 ke rekening CIMB Niaga nomor 800088583800 atas nama GKI Bintaro Utama dengan kode 3 angka di belakang, yaitu 174. Seluruh persembahan kita akan diperuntukkan bagi kegiatan kesaksian dan pelayanan di GKI Bintaro Utama. Selamat menghayati masa Prapaskah 2022. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Yohanes ABS.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia, agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersukacita di dalamnya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Kami mengaku kesalahan dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ampunilah, sucikanlah, dan baruilah hidup kami. Amin. Dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Tuhan mendamaikan kita. Menghapus aib dan dosaku
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pada Minggu Prapaskah kedua ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Kami tahu dan kami sadari bahwa dalam segala situasi yang terbatas ini, mungkin ada ketidaknyamanan yang masih kami rasakan. Tapi kami percaya, kuasa-Mu dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk senantiasa bersyukur dalam menghayati dan juga menjalani seluruh keseharian kami, terlebih lagi untuk beribadah menghadap Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh meneguhkan kami, sebagaimana kami mengingat dan juga menghayati terus janji yang Tuhan berikan kepada setiap kami.
Berikan kami kemampuan, penghayatan, agar apa yang menjadi sabda Tuhan boleh kami resapi dan hidupi. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga seluruh hidup kami semua tertuju kepada Engkau. Berkata-katalah, bersabdalah melalui hamba-Mu, dan biarlah setiap kami boleh menerima dan juga melakukannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Ini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13, ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan pada hari ini tema kita adalah janji Allah menguatkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya gitu ya. Pernah nggak kita ada dalam posisi ini? Ya, kita lihat bersama-sama. Pernah nggak kita ada dalam posisi ini? Goyah. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara masih dalam kondisi, ya saya masih stabil kok Pak, tapi sebenarnya udah mulai ada kegoyahan ya. Entah kegoyahan iman, goyah dalam pekerjaan, capek, lelah, dan lain sebagainya. Atau mungkin pada saat ini kan kita sama-sama sedang berpantang, berdisiplin atau berpuasa. Ada yang sudah mulai goyah? Ya, ini udah memasuki minggu kedua, begitu ya. Memasuki hari lebih dari 10 hari ya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah sudah mulai goyah? Ya, mungkin dari antara kita ada yang sedang goyah dalam hal pekerjaan, usaha, atau mungkin goyah dalam hal menata dan meniti masa depan kita. Di tengah situasi yang saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, sehingga kegoyahan-kegoyahan itu mungkin membayang-bayangi. Ya, goyah karena kita lelah, karena kita juga stres, atau mungkin karena ada banyak orang yang sengaja menghentikan langkah-langkah kita sehingga membuat kita menjadi ragu, pesimis, dan juga membuat kita menjadi goyah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal kegoyahan khususnya bukan hanya dari dalam diri tetapi dari orang lain, dari pihak luar yang menggoyahkan kita, seringkali terjadi. Ya, kalau minggu lalu kita mendengarkan khotbah bahwa iblis mencobai Yesus untuk menggoyahkan Yesus, bahkan menghentikan langkah Yesus. Gitu ya. Nah, pada hari ini bacaan Injil kita bukan iblis lagi yang menggoyahkan Yesus ataupun menghentikan langkah Yesus, tetapi adalah orang-orang Farisi yang berdebat dengan Yesus.
Bacaan kita Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang tadi kita baca bersama-sama sebenarnya merupakan perdebatan di mana kita tadi baca gitu ya, ada rencana untuk pembunuhan Yesus oleh Herodes. Nah, orang-orang Farisi ini datang ketemu Yesus, itu memperingatkan Yesus untuk meninggalkan kota. Atau segera pergilah. Nggak usah melanjutkan kegiatan, nggak usah melanjutkan karya-karyanya. Sebenarnya ada dalam posisi apa ya? Baik begitu ya, dalam tanda petik bahwa ya iyalah yang namanya juga Yesus mau dibunuh. Tetapi kemudian orang Farisi mengingatkan, Yesus janganlah engkau pergi. Janganlah engkau melanjutkan karya-karyamu itu. Herodes mau membunuhmu. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, ini merupakan sebuah upaya menggoyahkan sekaligus menghalangi bahkan menghentikan keberlanjutan rencana Yesus. Ya, minggu lalu iblis, sekarang orang Farisi yang menghentikan atau mencoba menghentikan Yesus untuk melangkah lebih lanjut lagi untuk melakukan rencananya menuju Yerusalem. Dan di sana kita tahu ya bahwa di sanalah penggenapan karya keselamatan itu. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apa yang dilakukan? Yesus justru mengusir dan mengecam orang Farisi itu, bahkan mengatakan, bilang tuh sama si Herodes, si serigala itu. Dia nggak takut dengan ancaman Herodes untuk dibunuh. Kenapa? Karena memang jalan penderitaan dan kematian menjadi jalan yang harus dilalui oleh Yesus sebagai cara Allah menyelamatkan, memutuskan akar, mengangkat manusia dari dosa sampai pada akar-akarnya, yaitu apa? Maut, kematian. Maka dari itu Yesus mengatakan kepada orang Farisi, sanalah, ya, pergi. Boleh dikatakan jangan ganggulah, jangan halang-halangi begitu ya. Tapi sebenarnya Yesus ingin menegaskan satu hal, bahwa dirinya harus ke Yerusalem. Dan tadi kita baca bersama-sama, Yesus menegaskan, aku harus ke Yerusalem. Ya, jadi ketika ada orang yang mencoba menggoyahkan dengan cara menakut-nakuti ataupun juga memberitahu bahwa Yesus akan dibunuh, lalu orang Farisi mencoba mengingatkan, ya kesannya baik, padahal itu upaya untuk menghentikan dan menghalangi, karena diuntungkan juga lah mereka ya dengan ungkapan bahwa Herodes ingin membunuh Yesus, tapi Yesus enggak mengatakan apa? Saya tetap ke Yerusalem. Saya harus ke Yerusalem. Kenapa sih? Kok Yesus dengan kekehnya dan dengan kuat teguhnya nggak goyah sama sekali, sekalipun ada banyak orang yang mencoba menghalangi dan menggoyahkan Yesus. Ya, kita lihat bersama-sama bahwa tadi kita baca, Yesus sebenarnya sempat mengungkapkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang sebenarnya isinya adalah Yesus menangisi dan menyayangkan kota Yerusalem. Bukan menyayangi ya, tapi menyayangkan. Kok gini sih? Gitu ya. Apa yang terjadi sampai Yesus kemudian mengeluarkan ungkapan atau kalimat semacam menangisi dan menyayangkan Yerusalem? Pertama-tama adalah alasan Yesus bahwa berita pertobatan dan keselamatan dari Allah itu selalu ditolak oleh kota Yerusalem, oleh penduduknya, dengan cara apa? Dengan cara membunuh para nabi utusan. Sudah banyak nabi-nabi utusan yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan berita keselamatan, berita pertobatan kepada Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Para nabinya dibunuh. Dan Yesus justru menegaskan, saya akan ke sana. Dan Yesus menyayangkan, menangisi, kenapa sih? Kok Yerusalem sedemikian hopelessnya, sedemikian jahatnya sehingga tidak mau menerima para nabi yang memberikan berita pertobatan. Lalu yang kedua alasannya adalah bahwa Yerusalem sendiri tidak menunjukkan sikap pertobatan sama sekali. Meskipun para nabi sudah diutus dan ujung-ujungnya malah dibunuh, ya. Ironisnya Yerusalem, kota Yerusalem, penduduknya tidak menunjukkan sikap pertobatan, dan disitulah yang disayangkan oleh Yesus. Yang Yesus tangisi, miris rasanya. Dan pada bagian akhir yang tadi kita baca, Yesus menyampaikan apa? Bahwa sebenarnya Yerusalem nggak mengerti maksud kedatangan Yesus. Yesus menyayangkan hal itu, Yesus menangisi hal itu, tetapi itu tidak juga menyurutkan langkah dia untuk melanjutkan karya keselamatan. Melanjutkan rencana untuk datang ke Yerusalem,
Dan kemudian apa yang terjadi di sana? Kita tahu, Yesus menjalankan jalan penderitaan untuk penebusan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih Yesus, meskipun tadi upaya penghalangan, penggoyahan dari orang Farisi, berita Herodes ingin membunuh, termasuk kondisi dan situasi Yerusalem yang sangat tidak memungkinkan, sangat tidak bersahabat, Yesus tetap mau melaksanakan tugas dan ketaatannya itu. Semua itu karena janji keselamatan Allah dan juga pemenuhannya yang harus digenapi oleh Yesus. Janji itu sudah lama diberitakan. Janji itu sudah lama dinubuatkan. Dan dalam kedatangan Yesus, disitulah pemenuhan dan penggenapan janji keselamatan dari Allah itu. Allah di dalam diri Yesus Kristus harus menderita dan mati. Semuanya untuk apa? Untuk menggenapi karya keselamatan Allah. Namun kalau kita tarik lebih luas, sebenarnya apa yang terjadi dan juga apa yang bisa kita maknai dari perdebatan Yesus ini dan juga dalam kaitannya dengan rencana agungnya Allah. Bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal janji Allah, bicara soal apa yang Allah sudah katakan, rancangkan, maka di dalam janji itulah termuat rancangan Allah yang maha agung. Jadi mau apapun upaya untuk menggoyahkan di dalam diri Yesus, rancangan itu tidak akan pernah terpatahkan. Karena apa juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam janji Allah itu terdapat kehendak Allah. Kehendak yang luhur, kehendak yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan selanjutnya juga terdapat kedaulatannya. Jadi janji Allah itu merepresentasikan kedaulatan Allah. Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang mempunyai segalanya, dan Allah yang berhak melakukan segala sesuatunya. Itulah yang membuat kenapa rencana menuju Yerusalem tidak berhenti. Sekalipun banyak orang yang menggoyahkan. Karena rencana dan rancangan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan yang merupakan janji Allah. Dan janji Allah itu juga terdapat pemeliharaannya. Ya, nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki masa Prapaskah itu kan Minggu Transfigurasi. Ya, dan Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu kemudian ada perintah agung yang mengatakan apa? Inilah anakku, dengarkanlah dia. Artinya apa? Allah sedang memberikan bukti bahwa dia menyertai. Dia memberikan mandat. Dan disitulah termaktub pemeliharaan Allah yang di dalam Yesus Kristus terus-menerus diupayakan. Sehingga kalau kita berbicara soal janji Allah, kenapa itu menjadi penting dan menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam kacamata iman kita? Karena keempat hal ini. Bahwa di dalam janji Allah itu ada rancangan, kehendak, kedaulatan, dan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Namun memang persoalannya adalah ketika janji Tuhan itu diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang getir. Kenyataan-kenyataan hidup yang dipenuhi dengan mungkin juga janji-janji palsu. Tawaran-tawaran palsu. Penggoyahan-penggoyahan hidup yang membuat kita kemudian meragukan, emang benar Tuhan berjanji? Sementara hidup saya, hidup aku, hidup kita, itu tuh kok nggak pernah mengalami perbaikan. Bagaimana kemudian rancangan, kehendak, kedaulatan, dan pemeliharaan ini bertolak belakang dengan realitas hidup kita. Di mana misalnya target-target hidup kita itu jadi ambiar semuanya. Karena situasi pandemi yang harusnya kita lulus cepat, yang harusnya kita bisa langsung kerja, yang harusnya kita bisa langsung mendapatkan prestasi A, B, C, dan kemudian naik jabatan, harus mundur. Target-target yang sudah kita rencanakan kemudian menjadi mundur, gagal, bahkan ya udah nggak usah diperjuangkan lagi. Di mana janji Tuhan? Ini menjadi persoalan kadang-kadang. Lalu juga ketika hubungan-hubungan yang kacau terjadi dalam hidup kita, hubungan bersama dengan pasangan, bersama dengan anggota keluarga, entah itu orang tua kepada anak, anak kepada saudara-saudaranya, dan lain sebagainya, termasuk hubungan percintaan. Ya, ketika kita mengatakan, oh jodoh di tangan Tuhan, Tuhan memberikan jodoh yang sepadan, itu janji Tuhan, tapi kita nggak pernah ketemu orang yang sepadan.
Termasuk juga di keluarga. Kalau kita sudah berkeluarga, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Itu janji Tuhan. Tapi ternyata, kok dalam kehidupan keluarga kita itu amburadul. Relasinya penuh dengan relasi yang toksik. Yang menjadi salah adalah apakah janji Tuhannya, apa jangan-jangan kitanya yang jadi salah. Atau kitanya yang bersalah. Nah, lalu juga ketika janji Tuhan diperhadapkan dengan, ini dia. Karir, kerja, dan usaha yang stagnan. Nggak merosot banget, tapi juga nggak menunjukkan hasil. Karir kerjanya gitu-gitu aja. Usaha kita udah bangun, ya cuma bisa balik modal lah. Belum untung 100%. Balik modal doang. Maksudnya untungnya bisa 2 kali lipat dan berkali-kali lipat, belum. Karir juga gitu-gitu aja. Ya. Mana janji Tuhan akan membuat semuanya berhasil, akan menyertai. Ya. Seringkali itu akan menjadi penggoyah-penggoyah kita untuk melihat janji Tuhan itu. Dan yang terakhir mungkin ini. Tekanan tuntutan hidup yang berat. Semakin kita dewasa bukan berarti semakin mudah hidup kita. Setuju? Tapi semakin banyak tekanan tuntutan hidup yang berat. Termasuk juga semakin besar, semakin tinggi jabatan kita, itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Dan kadangkala, menghadapi tekanan dan tuntutan itu membuat kita kecil hati, tawar hati, bahkan juga ragu akan janji Tuhan. Ya, sebagaimana tadi janji Tuhan itu adalah rancangan kehendak, kedaulatan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian firman Tuhan, tema hari ini ingin menguatkan dan menegur kita. Bahwa janji Tuhan menguatkan hidupmu di tengah kehidupan kita itu yang berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Ambyar, kacau, stagnan, berat. Rasanya sulit untuk bisa mengimani itu. Kita sulit menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bahkan mungkin kita ragu bahwa janji Tuhan menguatkan. Namun saya pengen bertanya sebaliknya. Kalau tidak ada janji Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita tidak berpegang pada janji Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita justru melakukan hal-hal yang lebih parah dan lebih merusak diri. Setuju? Karena apa? Kita nggak punya pegangan. Kita nggak punya dasar iman. Kita nggak punya pengharapan. Sehingga disitulah kegoyahan-kegoyahan bukan hanya menggoyahkan diri dan iman, tapi menghancurkan hidup kita. Lantas bagaimana kita harus bersikap, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin juga di tengah situasi orang-orang luar, orang-orang sekitar kita menghalang-halangi kita. Saya mengajak kita untuk merefleksikan satu lagu. Ya, satu lagu yang diciptakan oleh Tulus dan juga dinyanyikan oleh dia ya. Tulus itu nama orang ya. Lagunya atau judulnya Manusia Kuat. Ini cuplikan saja. Nanti silakan dengarkan lagu fullnya di tempat masing-masing ya. Mari kita lihat dan refleksikan kata-kata yang terdapat dalam syair lagu Manusia Kuat ini. Ya, kita lihat bersama-sama. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Nah, manusia-manusia kuat itu kita.
Namun dalam kacamata iman kita, kuat yang kita miliki bukan sembarang bahwa, oh kita paling hebat, bukan. Tapi tadi, seperti dorongan mengapa Yesus tetap ke Yerusalem, oleh karena ada janji keselamatan yang Allah ingin nyatakan dan ingin genapi. Dan itulah yang membuat kenapa Yesus tetap kuat, tetap teguh terhadap pendiriannya. Dia memegang mandat itu, dia mewujudkan rancangan itu dalam hidupnya. Dan itu justru melahirkan sukacita, melahirkan kebahagiaan buat setiap orang yang percaya di dalam karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Mungkin saat ini banyak orang yang menghendaki kita itu jatuh. Ya, seperti lagunya Tulus ini. Ada orang ataupun ada situasi, ada sekelompok orang, ada pekerjaan, ada tekanan yang bisa mematahkan kaki kita. Ini tentu bahasa metaforik ya, bukan berarti kemudian kita dipatahin semuanya. Enggak. Tapi mematahkan semangat kita, karya-karya kita, langkah-langkah kita, keteguhan-keteguhan kita, bahkan kebahagiaan kita. Ya, tapi di dalam janji Tuhan, mimpi-mimpi kita nggak akan pernah goyah. Senyum kita, kebahagiaan kita nggak akan pernah hilang. Mungkin iya sesaat, tapi akan diobati oleh Tuhan. Sehingga disitulah kemudian kita bisa merefleksikan bahwa kita manusia-manusia kuat. Karena apa? Janji Tuhan yang menguatkan kita. Mungkin hidup kita saat ini gelap gara-gara situasi pandemi yang tak kunjung reda. Ya, rasanya semuanya hitam pekat. Tapi dia nggak bisa meruntuhkan jalan kita. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup itu tanpa rasa sakit, tanpa pergumulan, dan tanpa kesulitan. Tapi yang ia janjikan justru adalah memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Disinilah kita mengimani janji Tuhan. Di tengah kegoyahan-kegoyahan hidup yang membuat kita menghentikan langkah kita, ragu bahkan putus asa. Di tengah kelelahan, stres yang tinggi, ingat, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kita. Kita belajar bagaimana janji keselamatan itu terus dilanjutkan oleh Yesus, sekalipun ada yang menghalang-halangi, sekalipun ada yang menggoyahkan keyakinan itu. Mari kita hayati ini. Kita kuat karena kita berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu memperteguh hidup yang rapuh. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan goyah dan tetap berserah. Biarlah janji Tuhan menolong menguatkan kita melewati dinamika kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani. Dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami bahwa janji Tuhan yang adalah rancangan, kehendak, kedaulatan, dan pemeliharaan-Mu itu boleh menguatkan kami melewati segala lika-liku kehidupan kami. Di mana mungkin kehidupan kami saat ini sedang goyah. Bersama dengan keluarga, pekerjaan, ataupun situasi-situasi pergumulan yang kami hadapi, itu menggoyahkan kami untuk tetap melanjutkan dan beriman kepada Tuhan. Namun hari ini firman-Mu boleh mengingatkan, menegur, dan menghibur kami, bahwa janji-Mu itulah yang mendorong kami untuk tetap setia dan percaya akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami terus diberikan keteguhan hati,
kami juga tidak goyah dan terus berserah pada janji Tuhan yang kudus itu. Saat ini kami berdoa bersama-sama, mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan ataupun juga perawatan, baik di rumah maupun juga di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan mengingat Bapak Carlenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Ibu Sunarsih Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangaribuan, Bapak Billy Banjarnahor, Bapak Sahala Siahaan, Ibu Ana Desta, Adik Marvel Siahaan, Bapak Bangun, Bapak Yohanes Sumardi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Windy Astuti Iriana, Saudara Afiel Dharma Belsasar, Oma Gina Lestari. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, mengingat saudara-saudara kami yang lainnya. Kami mengingat Bapak Cak Malesi, Ibu Judith Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiowati, Bapak Yunianto, Ibu Ratna Panjaitan, Ibu Maya Sugeng, Ibu Herlin Pamungkas. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka di dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan. Kami percayakan terus pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Biarlah mereka bisa merasakan, bahkan mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kedaulatanmu atas hidup mereka. Kehendakmu atas setiap mereka yang apa yang mereka lakukan. Dan kami percaya pemulihan, penyembuhan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa Tuhan sediakan. Kami percayakan juga keluarga-keluarga yang menemani dan mendampingi. Biarlah mereka terus berpegang pada iman, mendapatkan sukacita kekuatan dari Tuhan, dan juga dijagai kesehatannya oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersama-sama juga dengan keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul untuk kesejahteraan keluarga mereka, oleh karena kondisi keuangan, situasi pekerjaan yang saat ini mengekang, mungkin juga menekan. Kami mohon biarlah hikmat Tuhan terus memberikan mereka akal sehat dalam memutuskan hal-hal yang baik untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka terus mempercayakan masa depan mereka di dalam Tuhan. Janji Tuhan itulah yang menguatkan mereka. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk masa raya Paskah yang dimulai dengan minggu-minggu Prapaskah yang kami imani dan hayati dengan berpantang, berpuasa, ataupun berdisiplin diri. Mampukan kami untuk bisa menghayati itu semua sebagai upaya pertobatan kami, upaya memperbaiki hidup kami, serta mempersiapkan diri kami menyambut dan merayakan karya keselamatanmu itu. Bersama dengan panitia Paskah yang Tuhan percayakan untuk merancangkan kegiatan-kegiatan yang ada, biarlah kami boleh membangun diri kami, baik secara personal maupun komunal, melalui kegiatan dan juga komitmen-komitmen yang telah kami lakukan. Kami pun juga berdoa untuk segenap rencana dan rancangan dari gerejamu GKI Bintaro Utama, untuk pengembangan kesaksian dan pelayanan melalui pembelian lahan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk bisa mewujudkannya. Partisipasi kami, baik dalam doa, dukungan, maupun dana, semuanya boleh terkumpul, semuanya boleh menunjukkan hasil yang terbaik, sehingga Tuhan yang membukakan jalan, dan kasih Tuhan boleh kami teruskan lewat pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk segenap kegiatan-kegiatan yang ada, baik di bidang persekutuan, pembinaan, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi bangsa kami, situasi sekitar kami, di mana COVID-19 masih terjadi. Dan kami bersyukur di beberapa tempat, beberapa daerah, mengalami penurunan-penurunan kasus. Dan kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang juga boleh mengalami kesembuhan, boleh negatif dari paparan COVID-19. Kami percaya semua itu karena pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan atas hidup kami dan juga bangsa kami.
Kami berdoa juga upaya-upaya pemulihan di berbagai sektor, mengembalikan kesejahteraan rakyat bangsa ini. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kedaulatan-Mu, sehingga semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pada akhirnya berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang kami jumpai di sekitar kami. Kami bisa membangun kehidupan kami, kami bisa menjalani keseharian kami dengan kemantapan hati, dengan keteguhan diri, semuanya bersandar dan berpegang pada janji Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Allah atas segalanya, karena kami percaya rancangan dan kehendak-Mu itulah yang terbaik. Inilah permohonan, doa, dan seru kami. Kami mempercayakan dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberian persembahan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QR Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Mari mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila kau pantas melanda hidupku,
kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan kami kesehatan, sehingga kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Dan terima kasih atas firman yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu, Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh di dalam kehidupan sebagai kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebagai rasa syukur, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipergunakan untuk kerajaan-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati pula tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan hanya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji yang manis tak ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nanti kau cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.